mati tidak wajar. Mati sebelum waktunya. Darahnya posisi menuntut. Darahnya menuntut. Ingat, darah Habil menuntut. Darah itu bisa berbicara. Karena mati sebelum waktu. Mana Sorgawi. Kutuk itu ada di rumah orang-orang fasik. Betul? Betul? Artinya apa? Suatu mantra, suatu kutuk bisa masuk ke dalam rumah, ke dalam seseorang. Harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan tidak bisa. Misalnya ada orang miskin, pemuda miskin. Dia jatuh cinta, pacaran sama si A. Waktu pacaran, orang tuanya tidak setuju. Ngatain, rupamu kayak ngono, wajahmu kayak gitu, tidak cocok, pantas jadi menantuku. Nah, berarti apa? Penghinaan, betul? Ada alasan. Makanya mantra itu bisa bekerja kalau ada alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat, tidak bisa. Itu udah hukumnya, jelas? Sudah apa saudara? Hukumnya. Harus ada alasan yang kuat. Nah, hari Jumat atau malam Jumat, nanti saya sebagai dukun sebelum saya bertobat, harus cari kuburan seorang pembunuh, perampok, pemerkosa, pencopet, pencuri, pencoleng yang mati dieksekusi. Dibakar massa, digebukin sampai mati. Atau kuburan teroris yang mati bunuh diri. Artinya mati tidak wajar. Mati sebelum waktunya. Apa saudara? Mati sebelum apa? Mati apa? Mati sebelum apa? Sebelum waktunya. Nah, orang jahat itu ada kutukan. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Betul? 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 Nah, itu. Darahnya posisi menuntut. Itu kutukan apa? Darah. Darahnya menuntut. Ingat, darah Habil menuntut. Darah itu bisa berbicara. Karena mati sebelum waktunya. Di pusarannya dan posisinya harus yang dibunuh laki-laki. Karena yang mau dikerjain perempuan, gitu. Nah, yang paling susah kalau ngerjain bencong. Saya itu sebelum saya bertobat itu masih ada beruntungnya. Belum ada pasien bencong minta tolong saya. Jadi saya merasa bersyukur juga. Kan bingung karena biasanya ilmu guna-guna itu untuk lawan jenis. Dan ini kalau sesama jenis kan bingung mantranya gimana. Untungnya saya belum pernah nanganin kasus bencong. Minta tolong. Nah, ingat di kuburannya itu ada namanya kutuk kehancuran. Ada apa saudara? Kutuk apa? Kutuk kehancuran. Nah ini saya beritahu cara kerjanya. Bagaimana roh ketakutan itu akan berbentuk seperti apa. Nah setelah itu saya sebagai dukun sebelum bertobat harus dapat fotonya dulu. Foto perempuan yang akan dikerjain. Karena yang laki pasien saya. Nah, setelah itu foto, setelah itu bikin boneka. Boneka laki, boneka perempuan. Tidak ada boneka bencong. Nah, boneka laki, boneka apa? Perempuan. Nah setelah itu ditali. Ditali, san kasih jarum. Belek. Setelah itu dimantrai dulu. Namanya mantra pengikat. Apa saudara? Taruh di mana?
di kuburan. Orang yang mati sebelum waktu dalam posisi ada kutuk namanya kehancuran. Kutuk apa, saudara? Kutuk apa? Kutuk kehancuran. Darah yang menuntut. Nah, sebelum saya bertobat sebagai dukun, untuk membangkitkan darah yang berbicara itu. Darah yang menuntut. Dimantrai. Weng, juh, vitamin komplit. Nah, setelah itu, ingat itu bukan arwah orang mati. Tapi saya akan panggil roh yang mendampingi, roh setan yang mendampingi orang yang mati itu. Karena kalau orang mati dalam Tuhan langsung di Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan ke dunia orang mati. Tapi dimanapun tempat, ingat setan itu ada. Yang saya panggil itu adalah roh yang mendampingi orang yang mati itu semasa hidupnya. Dibacain mantra. Rohnya masuk ke dalam boneka itu, darah yang berbicara itu dibangkitkan. Setelah itu dimantrai, dibuatlah ritual. Dibuat apa, saudara? Dibuat apa? Dibuat apa? Ritual pada hari Jumat untuk mengutuk. Apa, saudara? Apa, saudara? Mengutuk. Ingat, apa itu kutuk? Ingat semua, kata-kata yang mengikat. Apa, saudara? Kata-kata yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sampar perkabungan, penyakit, dan kematian abadi. Sebagai dukun saya akan sumpahin. Setelah itu diikat, dibikin ritual kawin roh. Dibikin apa, saudara? Dibikin apa? Kawin roh. Dah, itu nanti misalnya si A, si perempuan ini, begitu dideketi laki-laki, maka dia akan pertama, ketakutan kehilangan laki-laki itu dibikin terlalu cemburu. Ingat, saudara punya istri terlalu cemburu, kepala pusing, betul? 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 Saya ini bersyukur sama Tuhan. Saya punya istri itu lost. Kenapa? Saya mau pergi kemanapun tempat, ke Amerika, ke Australia, pokoknya pulang. Saya itu, saya ini bersyukur ya. Saya itu sebenarnya antara nikah sama tidak nikah tuh sama aja. Tetap bujang. Karena kemana-mana saya sendiri. Sama Pak Gilbert, waduh kemarin saya di Malaysia. Waktu Pak Gilbert sama istrinya menerima hadiah. Ini baju dari Malaysia ada kasih. Salaman semua ngeliat gini nih. Karena Pak Gilbert sama istrinya. Salaman. Pas giliran Dedi Guandi sama istrinya. Salaman suami istri karena ada yang mewakili, satu ngasih suaminya, satu ngasih istrinya. Pas giliran saya kan sendiri. Jadi ngasih satu orang aja kan. Semua tepuk tangan semua. Saya itu bersyukur sama Tuhan, saya punya istri itu orangnya tidak terlalu cemburu. Jadi bebas. Penting ingat anak sama istri. Jadi saya tuh antara menikah sama tidak menikah tuh podo aja itu loh. Merdeka. Nah, roh ini akan membuat ketakutan. Karena apa? Ingat saudara, akan dibikin ketakutan supaya terlalu cemburu. Laki-laki kalau ketemu orang yang terlalu cemburu, ingat saudara, pusing enggak saudara? Betul? 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 Nah, dan kedua, dikirim roh ketakutan apa lagi?
roh yang penuh curiga. Akan dibikin curiga. Orang kalau dicurigai terus, lama-lama panas enggak saudara? Putus enggak saudara? Putus. Belum nikah aja udah pusing, apalagi sudah nikah gitu. Jadi roh ini yang akan mengirim, membikin supaya roh ini akan membuat supaya apa saudara? Penuh dengan apa? Curiga. Makanya orang yang kena kasus kawin roh ini mirip orang yang terkena paranoid. Tapi paranoidnya itu begitu dia suka seseorang penuh dengan rasa ini. Dan cirinya ada. Dia sering mimpi seorang pangeran. Seorang saudara, karena apa? Secara batinnya itu dikawinkan oleh roh jahat ini. Nah, dan ingat, malam Jumat selalu ada bau dupa. Bau apa? Bau apa? Dupa. Apa saudara? Bau apa? Dupa atau pandan. Atau kembang kantil. Dan mimpinya selalu ketemu apa? Pangeran. Bau wanginya itu breng lewat menyengat. Pak, kalau bau pandan wanginya itu wangi menetap. Berarti nanam pohon pandan. Kasusnya beda, ngerti dah? Jelas? Kasusnya apa? Kasusnya apa? Beda, jelas? Nah, ingat. Jadi akan dibikin terlalu cemburu. Kedua, dibikin apa saudara? Terlalu curi. Dan itu berhubungan dengan apa? Roh ketakutan. Nah yang ketiga, roh ini akan membuat ketakutan dalam dirinya sendiri supaya trauma dengan laki-laki. Dan supaya ada halusinasinya bersama dengan pangeran itu. Nah cirinya suka menyendiri. Suka apa? Suka apa? Menyendiri. Dia akan menikmati dengan dunianya sendiri. Jelas? Menikmati apa saudara? Dunianya apa? Sendiri. Nah, dan roh ini akan membuat alam bawah sadarnya menikmati dunianya sendiri. Orang kalau menyendiri, ujung-ujungnya apa? Banyak ngalah. Dan rata-rata yang kena kawin roh ini, rata-rata jadi orang yang gemuk-gemuk semua. Karena roh ini akan bikin ngalamun dan otomatis suka ngemil. Betul? Suka apa? Ngemil. Menyendiri suka ngemil. Dan nanti dia akan mimpinya bersama pangeran. Walaupun dulunya langsing jadi apa langsung. Jadi dia akan masuk ke alam bawah sadarnya dia itu, dia happy kalau sendiri bersama ngalamunnya itu. Jelas? Itu namanya kawin apa? Kawin apa? Kawin roh. Nah setelah itu yang keempat, ketakutan apa yang mantra yang diucapkan? Yang keempat, yaitu ketakutan kalau tidak bersama mamah papahnya. Jelas? 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 Jadi kalau dia ketakutan, nanti kalau saya nanti tidak sama orang tua, saya nanti gimana? Jadi roh itu membuat ketakutan terlalu berlebihan. Otomatis jadi apa? Lama-lama perawan apa? Tua. Jadi dia tuh nanti akan dibikin ketakutan. Nah, ketakutan untuk apa saudara? Kehilangan orang tua. Dan otomatis kalau orang tuanya mati, dia selalu bermimpi dengan orang yang sudah mati itu. Nah, jelas? Jelas? Yang kelima, ketakutan apa yang akan dibuat, yang mencekam lagi setelah takut kehilangan orang tua. Yang kelima, yaitu apa saudara? Ini yang paling parah. Kalau ini sudah sampai
parah. Ketakutan kalau berhubungan badan. Kalau orang menikah kan berhubungan badan. Jadi dia ketakutan kalau berhubungan badan dari sesuatu. Makanya ada kasus. Nikah 3-5 tahun tetap rawan. Kenapa? Karena setiap kali laki-laki mau berhubungan kesurupan. Itu bisa kejadian. Itu yang sudah itu kawin roh. Karena apa? Roh ini akan menghantui, membuat dia takut, mencengkram jiwanya. Nah, hal-hal inilah yang membuat dia jadi perawan tua. Pak, kalau yang kena laki-laki gimana? Sama. Nanti sama perempuan, dia terlalu curiga. Dia terlalu cemburu. Jadi roh ini akan membuat dia mencengkram jiwanya penuh dengan ketakutan. Lah saudara, perempuan yang mau mana? Kalau ketemu orang yang terlalu cemburu, curiga, dan tiba-tiba kesurupan, dia mau dah. Betul? Lama-lama walaupun ganteng, tetap tadi perjaka tua, kan gitu dah. Ada satu orang di Jakarta, oh ganteng saudara, sama saya aja ganteng dia. Ada. Nah, dia kena kawin roh, pernah saya tangani, saya doain dalam nama Yesus. Umur 50. Masih perjaka. Ting. Hampir 50 lah. 50 ke bawah lah. 40 ke atas. Minta tolong ke saya. Pak, gimana ngelepasinnya ini? Belum nikah-nikah. Ya itu setiap kali mau menikah, putus. Dikerjain mengkawin roh ini. Nah, cara untuk mengalahkannya gimana? Betul? Karena ini bukan hanya sekedar memutuskan batin. Jelas? Bukan hanya sekedar apa saudara? Memutuskan apa? Memutuskan apa? Batin. Bukan hanya sekedar memutuskan batin saja. Karena ini juga masuk ke dalam kejiwaan psikologi. Jelas? Karena roh itu merusak jiwanya. Yang paling susah menghadapi itu kalau sakit jiwa. Betul? 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 Setelah kita doain lepas. Tapi untuk supaya jiwanya pulih itu perlu proses. Tapi langkah awalnya, saudara saya kasih tahu dulu. Yang pertama, harus diputuskan dulu ikatan batin alam kuburnya. Ingat, dia kan dikawinkan dengan alam maut. Harus diputuskan ikatan batin alam kubur. Yang disebut kawin roh itu dulu. Harus diputus dulu. Selama ini tidak diputus, itu berbahaya. Untuk memulihkan kejiwaannya, tidak bisa. Nah nanti misalnya dideketi laki-laki kesurupan gimana? Artinya harus diputuskan dulu batinnya dulu. Karena pada waktu ritual kawin roh, itu yang namanya boneka dua itu jadi suami istri diikat. Jadi ikatan batin. Nah ini harus diputus. Nah cara mutusnya ikut semua. Harus disucikan dulu dengan darah Yesus. Ikut semua, darah Yesus. Sucikan tubuh jiwa rohku. Yang bersangkutan yang kena kawin roh itu harus ikut doa ini. Jelas? Jelas? Ini semua, darah Yesus. Sucikan tubuh jiwa rohku. Dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan batin, kawin roh, kawin dunia arwah, dunia orang mati, kami hancurkan, kami putuskan, kami batalkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, putuskan segala kutuk, perjanjian,
pernikahan kawin roh. Batalkan dalam nama Yesus. Setelah langkah yang pertama, langkah pertama ini berhasil, cirinya ada. Yang bersangkutan tidak bermimpi pangeran itu lagi. Kalau itu laki-laki tidak bermimpi putri keraton lagi, ngerti tidak? Nah, itu yang kedua, membenahi jiwanya. Ingat, pembenahan jiwa ini yang memakan waktu lama. Saudara, untuk merusak orang jadi jahat, itu paling mudah. Tapi bikin orang jadi baik, itu yang susah. Betul? 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 Nah, tidak usah banyak-banyak. Orang narkoba, sehari 2 hari bisa. Betul? Untuk lepas dari narkoba, itu paling berat. Betul? Harus ada perjuangan dan keputusan. Nah, kalau menghadapi kejiwaannya inilah yang perlu proses. Karena dia dikatakan paranoid. Tetapi paranoidnya itu adalah berhubungan dengan roh. Setelah rohnya ini keluar, kejiwaannya dibetulin. Yang pertama, cara untuk membenahi jiwanya. Kasih namanya kesibukan. Tapi jangan kasih game. Malah tambah parah. Kasih apa? Supaya dia ini ada dibengkokkan ke hal yang lain. Tidak terfokus ke dunia roh. Atau terfokus ke alam bawah sadar. Biar logikanya kembali bermain. Jelas? Artinya apa? Dia jalan bukan di atas awan. Dia tetap di tanah. Betul? Yang pertama itu. Jadi ingat, dikasih apa, Saudara? Kesibukan. Kedua, dia harus didampingi wanita-wanita, kalau itu yang kena kasus wanita, yang rohani. Jangan lawan jenis, gawat. Bukannya konseling tapi konsleting. Malah tambah kacau. Kenapa? Supaya dia dibangun kembali jiwanya untuk pembenahan. Makanya peran seorang ibu ini penting sekali. Kalau itu perempuan, yang penting itu peran seorang ibu. Untuk membenahi jiwa kasus kawin roh ini. Pak, kalau ibunya udah mati gimana? Ya minimal adik perempuannya atau kakak perempuan yang dampingi. Pak, dua-duanya perempuan gimana? Bisa kakak ipar atau adik ipar, betul? Kalau anak tunggal gimana? Bisa pamannya. Artinya apa? Dia harus didampingi. Untuk benahi jiwa ini tidak mudah. Jelas? 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 Ditemani apa? Wanita-wanita yang sebisa mungkin sebaya. Bila perlu ibunya. Untuk memberi apa? Semangat supaya dia jangan takut. Kasih firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik indah pada waktunya. Amin. Amin. Rancangan indah pada waktu. Jadi ini peran seorang ibu itu penting. Untuk membenahi jiwanya. Ngusir setannya itu gampang. Benahi jiwanya yang susah. Betul? Betul? Karena itu harus ada orang yang membimbing dia yang mau mengorbankan waktunya. Jelas? Jelas? Karena kawin roh ini yang dirusak itu, roh ketakutan itu apa? Berhubungan dengan psikis kejiwaannya. Nah, yang ketiga, ajak jalan-jalan. Sering jalan kemana gitu.
Untuk apa? Supaya sirkulasi darahnya itu lancar. Kenapa berhubungan sirkulasi darah? Ingat, roh ini membuat dia kan suka menyendiri, hidup kayak di alam kaya. Otomatis apa? Banyak kolesterol. Betul? 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 Ini kalau ini bukan berhubungan dengan roh lagi. Banyak apa? Sama trigliserid. Betul? Sama asam Lah. Makanya kasus pelepasan itu tidak hanya sekedar hanya roh saja. Tidak. Harus benahi jiwanya. Kalau ngusir setan tuh paling mudah. Betulinya ini loh. Saudara, kalau ngerobohin rumah itu paling mudah enggak ada? Mudah. Sehari bisa dibom, betul? Sejam itu, betul? Tapi bangunnya apa bisa sehari, betul? Yang ketiga, ini. Yang ketiga. Jadi dia harus apa saudara? Jalan kaki. Saya sarankan jalan kaki. Jangan tenis atau badminton. Kenapa? Lututnya belum siap. Karena penuh kolesterol, asam urat, trigliserid. Karena apa? Dia suka dan rata-rata yang kena kawin roh itu tambun-tambun. Gemuk-gemuk. Karena masuk ke alam halusinasi. Nah, diajak apa saudara? Jalan. Saya beritahu. Manusia diciptakan Tuhan. Itu adalah aktif dan gerak. Buktinya jantung saudara itu bergerak. Betul? Sirkulasi darah bergerak. Makanya kalau manusia tidak mau bergerak, tidak mau aktif jalan, tidak mau aktif bergerak, makan tidur, gemuk cepat mati. Betul? 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 Itu sudah hukum. Nah, jadi kalau mutuskan kawin roh ini pun harus kita perhatikan kejiwaan juga. Enggak mudah. Kalau ngusir setannya, mutuskan kawin rohnya, cirinya lepasnya apa? Dia tidak mimpi itu lagi. Tetapi membenahi jiwanya itu yang perlu waktu. Dan pengalaman saya itu minimal 1 tahun. 1-2 tahun. Makanya kalau yang kasus berhubungan kawin roh ini, saya minta peran seorang ibu. Dorong. Supaya apa? Timbul rasa percaya diri. Betul? Tapi jangan berlebihan, betul? Yang paling parah itu kalau orang tuh sok cantik padahal modelnya kayak kepiting rebus, betul? 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 Nah, jadi ingat. Jadi peran seorang ibu itu penting sekali yang berhubungan dengan kawin roh itu. Dan yang keempat, suruh dia baca Alkitab. Baca apa? Nah, terutama ada di ayat mana, kan gitu. Nah, pengalaman saya dalam menerapi orang yang kena kasus kawin roh. Pertama itu Injil Yohanes. Ini supaya saudara nanti kalau menghadapi kasus kawin roh, saudara bisa Alkitab mana yang perlu dia pelajari dulu. Pertama Injil apa? Yohanes. Nah, orang yang kawin roh ini baru lepas, jangan suruh baca terus kitab bilangan, bingung dia. Ngitung terus. Memang itu harus dibaca. Tapi untuk kawin roh ini kasusnya beda. Bukannya pilih-pilih ayat itu bukan. Karena ini kan perlu pembimbingan untuk proses untuk membimbing dia. Yang perlu untuk kebutuhan rohaninya itu apa? Betul? Itu Injil apa? Yohanes. Ingat, Injil apa? Kedua, kitab Roma. Kitab apa? Ya, Injil Yohanes, kitab Roma, dan yang ketiga
kitab Ibrani. Nah, ini pengalaman saya membimbing ini banyak yang sukses. Dan kelihatannya malah hampir tidak pernah gagal. 3 ini aja. 3 kitab ini dia suruh baca berulang-ulang 3-6 bulan. Jelas? Jelas? 3 sampai apa, Saudara? 6 bulan. Udah kitab Ibrani. Pokoknya 3 kitab ini sampai selesai. Nah, dan yang keempat, setelah 3-6 bulan dia betul-betul ini, dia minta tambah kitab lain lagi. Yang keempat, kitab Mazmur. Suruh baca berulang-ulang. Jadi 3 ini dia 3-6 bulan baca berulang-ulang. 3-6 bulan ini dia baca berulang-ulang. Baru setelah itu apa, Saudara? Ingat, kitab apa? Mazmur. Itu untuk pembenahan jiwa. Apa, Saudara? Pembenahan apa? Pembenahan apa? Pembenahan jiwa. Jadi untuk pembenahan jiwa ini, baca 4 kitab ini. Nah, tapi 3-6 bulan, 3 dulu. Pertama Injil apa? Yohanes. Kedua apa? Kitab Roma, kitab Ibrani. 3 kitab ini dulu. 3-6 bulan. Berulang-ulang udah. Sampai dia ngerti bener. Nah, misalnya dia kasus kawin roh, baru lepas, langsung suruh baca kitab Wahyu, malah bingung dia. Akhir zaman. Jelas? Jadi kita harus tahu kejiwaannya dia itu cocoknya di mana itu dulu. Memang kita tidak boleh pilih-pilih ayat, betul. Semua harus dibaca. Tapi kalau untuk kasus ini, yang cocok tuh menunya apa harus dikasih, betul enggak? Betul? Betul. Nah, karena apa? Orang ini kan ada namanya roh ketakutan, jadi menghindari hal yang berhubungan dengan pertumpahan darah perang. Kalau suruh baca kitab raja-raja sama kitab apa tuh raja-raja, sama kitab Samuel, perang terus, betul enggak? Malah jadi stres, betul enggak? Betul? Kalau sudah sembuh boleh. Ini kan untuk proses apa? Pemulihan jiwa. Kalau kita membaca Alkitab, Kejadian Wahyu bolak-balik harus itu. Tapi untuk kasus kawin roh setelah dia lepas, ini dulu 3-6 bulan suruh bolak-balik ini terus. Jadi bacanya dan dihindari juga dia game atau film yang berhubungan dengan kekerasan pembunuhan. Ingat, karena dia ada ketakutan kejiwaannya kan kena. Jelas? Udah kena kawin roh, habis lepas lihat film horor lagi. Wah, tambah kacau lagi. Jadi hindari. Horor sama apa, Saudara? Ya berbau apa keker? Itu disteril sampai 3 bulan, 6 bulan. Jelas? Berapa lama, Saudara? Nah, kalau 3-6 bulan dia baca kitab itu bolak-balik. Nah, itu kalau dia suka film gimana Pak nih? Ya kasih aja film Tom Jerry. Pokoknya film yang happy-happy aja lah. Yang bukan tentang pembunuhan. Yang bukan tentang apa? Pembunuhan. Nah, kalau bisa film tentang kekristenan, bagaimana hubungan anak pulih sama keluarga, bagaimana tentang pernikahan, gitu loh, ngerti tidak? Jadi hal yang positif, itu 3-6 bulan, itu karantina nih sampai seperti itu. Nah, setelah 3-6 bulan, dia minta tambah kitab mana lagi, baru yang keempat, kitab Mazmur. Nah 4 kitab itu bolak-balik 3-6 bulan, sampai itu genapnya 1 tahun. Sembuh. Tapi ingat, peran seorang ibu penting.
Karena ibu itu ada ikatan batin. Jelas? Jelas? Jadi menghadapi kawin roh ini harus ada cara-caranya sendiri. Setannya keluar, kejiwaannya itu yang dirusak harus dibetulin. Nah, saya sendiri kalau orang baru bertobat, saya hanya nyuruh dia belajar bolak-balik 2 kitab toh. Kitab Roma sama Injil Yohanes. Udah itu toh. Bolak-balik sampai ngerti. Kalau orang baru bertobat, suruh baca 2 kitab ini dulu. Supaya dia tahu tentang kasih Allah, penebusan, anugerah Tuhan. Amin. Ingat, bukannya pilih-pilih ayat, tapi kita cari menunya yang tepat. Betul enggak? Supaya ngertinya lebih cepat, betul? Kitab apa, Dara? Roma dan Injil apa? Yohanes. Nah, 2 kitab ini dulu kalau orang baru bertobat. Tapi kalau orang yang terkena kawin roh, 3 kitab. Ada kitab Ibrani. Nah, kalau dia nambah baru kitab Mas. 4 ini bolak-balik. Kalau udah 1 tahun, udah mulai proses penyembuhan, baru kitab Amsal. Supaya pinter enggak goblok. Jelas? Kitab apa? Nah, setelah itu dia suruh baca semua kitab. Kejadian sampai ini. Jadi orang bertobat pun harus ada caranya supaya lebih mengerti cepat. Jadi orang baru bertobat suruh baca kitab apa? Injil Yohanes dan kitab apa? Roma. Ingat, di dalam Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat, sekarang kan baru ribut. Lucifer sama Yesus pangkatnya sama atau beda? Adam dengan Lucifer pangkatnya beda atau sama? Beda. Ingat, 1 pantulan itu Lucifer. 2 dibentuk Allah. Gambar rupa. Yang ketiga, firman jadi manusia. Ingat, makanya saudara jangan salah tangkap. Allah menjelma jadi manusia, itu salah. Arti menjelma itu seperti ini. Saya dewa, misalnya dewa ketawa. Mau nemui dia, saya berubah wujud jadi kakek-kakek. Saya bicara sama dia, ngasih pesan dia untuk suatu perang. Nah setelah ngasih pesan ini, saya kembali ke wujud asli sebagai dewa. Itu namanya menjelma. Arti menjelma itu menjadi sesuatu dan kembali ke wujud asli. Jelas? Jelas? Nah, kalau arti menitis beda lagi. Jadi dari bayi, kakek neneknya terlibat kuasa gelap masuk ke rahim ibunya. Sejak dalam kandungan, roh itu masuk dalam kandungan dalam bayi. Itu namanya menitis. Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan
dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau,
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis,
Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mana Sorgawi.